Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rio dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan tentang perubahan sosial. Oke, maaf. Assalamualaikum. Oke, perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian yang meliputi kesenian, ilmu, pengetahuan, teknologi, filsafat, dan lainnya. Meliputi kesenian, ilmu, pengetahuan teknologi, filsafat, dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Sarjana Sukanto menjelaskan bahwa ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan lingkup lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian, dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan. Oke, perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan lainnya. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Saudara Sukanto menjelaskan bahwa ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun, demikian dalam prakteknya di lapangan, kedua jenis perubahan-perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan. Oke, perubahan sosial realitas dan proses. Di kehidupan manusia merupakan suatu proses dari satu tahap hidup ke tahap lainnya. Karena itu, perubahan sebagai proses dapat menunjukkan perubahan sosial dan budaya, atau berlaku keduanya pada satu proses itu. Adapun perubahan sebagai proses tanpa membicarakan dahulu macam dan arah proses itu, dengan singkat perubahan dapat menyatukan berbagai asas dalam kehidupan manusia. Sehingga bila itu dapat dikatakan sebagai suatu proses, maka tidaklah mengesampingkan tentang pentingnya berkelanjutan dalam kehidupan sosial. Oke, teori makro dalam perubahan sosial. Yang A. Teori evolusi dalam tokoh pendukung. Ibnu Khaldun tahun 1332 sampai 1406 merupakan seorang sarjana Arab yang lahir di Tunis, merupakan keturunan dari keluarga bangsawan yang banyak melahirkan sarjana dan tokoh politik ternama. Beliau berusaha mengenai faktor-faktor penyebab dalam proses sejarah dan dari kehidupan politik selama 4 tahun. Ia mengundurkan diri menulis karyanya Sejarah Umat Manusia. Yang B. Teori revolusi dan tokoh pendukungnya. Teori ini menjelaskan mengenai perubahan sosial dan kebudayaan yang ada hakikatnya berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi pokok kehidupan masyarakat. Viral do Pareto ECS dalam kurung dalam LE Pasaribu dan B. Simanjuntak tahun 1982, tahun 40 hingga 41, revolusi bersifat David perebutan kekuasaan yang terjadi di pusat dan perebutan kekuasaan yang terjadi di daerah. Yang C. Teori siklus dan tokoh pendukungnya. Para penganut teori siklus melihat apa yang mungkin nampak sebagai arah perubahan meningkat atau menurunnya. Sebenarnya hanya satu fase dari satu lingkaran yang pada akhirnya akan berbalik dengan sendirinya untuk peralihan selanjutnya. Oke, ciri-ciri perubahan sosial. Ciri-ciri perubahan sosial yang pertama terjadi di mana-mana.
Perubahan sosial biasa terjadi di mana saja mulai dari masyarakat, desa hingga kota. Meski dengan tingkat perubahan yang bisa jadi berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, dalam hal ini masyarakat tradisional biasanya akan mengalami pola perubahan yang berlangsung lambat, sedangkan masyarakat modern cenderung lebih cepat. Yang kedua, dilakukan secara sengaja atau disengaja. Ciri berikutnya perubahan sosial dilakukan secara sengaja atau disengaja, meski terkadang perubahan berlangsung sedemikian rupa tidak sengaja. Sebagai contoh, produsen kendaraan bermotor, bermobil, dan pesawat mengembangkan inovasi kendaraan agar bisa digunakan untuk transportasi yang lebih baik dan lebih cepat. Akan tetapi, masyarakat tidak bisa membayangkan jika hasil perubahan tersebut memiliki dampak bagi unsur lain. Yang ketiga, berkelanjutan. Suatu perubahan sosial yang berlangsung secara berkelanjutan. Hal ini menjelaskan masyarakat akan selalu berubah, baik cepat atau lambatnya, di mana perubahan terjadi sebagai konsekuensi dasar karena sifat manusia yang terlahir sebagai makhluk sosial. Yang keempat, imitatif. Imitatif, ciri lainnya adalah atau perubahan dalam masyarakat, berlangsung dalam mengikuti masyarakat yang lain. Hal ini antara setiap kelompok dalam masyarakat saling memiliki pengaruh. Antara kelompok masyarakat pun tidak bisa memisahkan atau mengisolir diri. Misalnya saja perubahan dalam gaya berbusana, potongan rambut, desain rumah, dan lain-lainnya. Yang kelima, hubungan kualitas. Perubahan sosial bisa terjadi karena aspek material atau imaterial dengan hubungan timbal balik. Yang pertama ada disorganisasi sementara. Perubahan yang berlangsung cepat akan menyebabkan disorganisasi atau kekacauan sementara. Yang kedua, ada menimbulkan kontroversi. Perubahan ini di masyarakat kerap memicu kontroversinya di dalam masyarakat itu. Yang ketiga, pengolahan watak. Dilihat dari golongan watak manusia, perubahan bisa dibedakan menjadi proses sosial, segmentasi, atau perubahan struktur dan kelompok. Oke, selanjutnya tantangan manajemen sumber daya manusia di abad 21. Yang pertama, tantangan lingkungannya. Perubahan di segala bidang yang bergerak dengan cepat, berkembangnya teknologi informasi yang pesat. Semakin beragam tenaga kerja, dampak globalisasi, perkembangan ekonomi, dan peraturan perundangan yang semakin banyak dan ketat. Organisasinya. Organisasinya ada saat ini organisasi memiliki posisi yang kompetitif. Ada tuntutan akan fleksibilitas, ada penghematan personil, ada restrukturisasi organisasi, menciptakan yang lebih mandiri, dan bertambahnya perusahaan kecil. Individu. Individu menempatkan orang pada jabatan yang tepat, memperlakukan orang secara lebih etis, perhatian lebih besar dalam hubungan dan tanggung jawab sosial, meningkatkan produktivitas personel, menentukan perlu tidaknya memperbedakan personil, memberdayakan personil, mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi brand drive. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Faktor-faktornya yang A, penemuan-penemuan baru. Penemuan baru dalam unsur kebudayaan akan mempengaruhi berdampak ke unsur kebudayaan yang lain pada kehidupan masyarakat. Yang B, struktur struktur sosial. Struktur sosial atau perbedaan posisi dan fungsi dalam masyarakat. Salah satu cara berguna untuk meninjau penyebab perubahan sosial adalah dengan memperhatikan struktur-struktur atau proses-proses dinamika tentang masyarakat yang melaksanakan aktivitas sebagai keseluruhan satuan atau sistem sosial. Yang C, inovasi. Inovasi merupakan ide, gagasan, tindakan,
atau barang yang dianggap baru oleh seseorang, sejauh dapat dihubungkan dengan tingkah laku manusia. Apakah ide itu betul-betul baru atau tidak jika diukur dengan selang waktu sejak digunakan atau dipertemukan pertama kalinya? Yang D, perubahan lingkungan hidup. Perubahan lingkungan dalam tatanan sosial membawa dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya menuntut masyarakat untuk lebih terhadap perubahan lingkungan karena kerusakan lingkungan juga akan membawa dampak dalam tatanan kehidupan sosial, seperti kemarau panjang akibat perubahan iklim, menjadikan persediaan air bersih semakin menipis, sehingga masyarakat harus bisa menggunakan sumber air bersih tersebut secara bijak. Yang E, ukuran penduduk dan komposisi penduduk. Perubahan penduduk itu sendiri merupakan perubahan sosial yang berakibat pada struktur masyarakat maupun lembaga-lembaga masyarakat. Yang F, inovasi dalam teknologi. Inovasi dan teknologi merupakan ibarat dua keping uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Teknologi bisa berkembang akibat inovasi dan inovasilah yang menjadi dasar teknologi yang mendukung kita bisa bekerja sama dengan cepat dan mudah seperti saat ini. Beberapa faktor yang mendorong perubahan sosial. Yang pertama ada toleransi, yang kedua sistem terbuka lapisan masyarakat, yang ketiga ada heterogenitas atau penduduk yang heterogen, yang keempat ada rasa tidak puas, yang kelima ada karakter masyarakat, yang keenam pendidikan dan yang terakhir ideologi. Dan faktor-faktor risiko perubahan sosial. Ada yang pertama adanya kepentingan individu dan kelompok, yang kedua timbulnya masalah sosial, yang ketiga kesenjangan budaya atau struktural lag, yang keempat kehilangan semangat hidup. Faktor-faktor yang menghambat perubahan sosial. Yang pertama ada kehidupan masyarakat yang terasing, yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, yang ketiga sikap masyarakat yang sangat tradisional, yang keempat ada kepemimpinan, yang kelima adanya prasangka, dan keenam ada istiadat atau kebiasaan. Contoh perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakatnya itu ada pakaian, ada alat-alat, gaya rambut, mata pencarian, sistem produksi, ekonomi, dan sistem masyarakat. Sekian dari kelompok 5, saya Dwi Rio. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.